Bang, kemarin kita lihat bahwasanya ada pertemuan di Dinas Perikanan Kota Baru yang membahas terkait dengan cantrang ya. Nah, kira-kira Abang ini mewakili apa? Kemudian apa pokok bahasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya. Jadi intinya kemarin pertemuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Baru itu adalah terkait konsolidasi tentang penanganan masalah alat tangkap cantrang. Dan kebetulan kami berhadir di sana pertama selaku masyarakat, dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat. Dan kedua, kebetulan saya juga adalah salah satu nelayan yang berdomisili di Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru. Jadi dalam pertemuan tersebut kami sudah jelaskan tentang latar belakang cantrang dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan serta efek yang luar biasa yang akan mengenai sampai ke anak cucu kita. Itu yang ulun sampaikan kemarin. Intinya adalah bahwa cantrang itu memang adalah salah satu nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2015 tentang alat tangkap. Itu jelas cantrang masuk dalam larangan tersebut. Kemudian diperkuat lagi oleh Permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang wilayah perairan, yaitu tempat tangkapnya. Kemarin juga saya sempat perjelas bahwa di situ yang dimaksud dengan dibolehkannya cantrang itu bukan berarti bertolak belakang dengan Permen KP nomor 71 itu. Tetapi saat Permen KP nomor 71 itu disahkan oleh Menteri Bu Susi pada saat itu tiba-tiba nelayan cantrang itu mereka demonstrasi ke istana untuk menuntut mencabut permen itu. Tapi pada saat itu Bu Susi berkeras bahwa memang cantrang itu merusak. Sebagai jalan tengahnya saat itu dikeluarkanlah moratorium atau penundaan pemberlakuan Permen KP nomor 71 itu, tetapi itu khusus untuk di 6 kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Itu jadi berlakunya cuma 6 kabupaten di wilayah tengah. Itu pun di Jawa Tengah, itu pun hanya 12 mil dari pantai utara Pulau Jawa. Jadi hanya 12 mil. Hari ini sejak permen itu keluar, nelayan cantrang tersebut menganggap bahwa itu adalah legalisasi. Artinya mereka menganggap bahwa kami dikecualikan, sehingga mereka melanggar batas yang telah ditentukan. Padahal jelas di dalam moratorium itu semuanya diatur oleh Bu Susi, termasuk mereka nelayan cantrang itu tidak bisa memperbaharui lagi alat tangkapnya, termasuk juga tidak boleh lagi membuat kapal baru, kapal cantrang yang baru. Karena kapal cantrang hari ini itu sudah mencapai belasan ribu. Catatan yang diberitakan oleh media itu bahkan mendekati sekitar 17 ribuan kapal. Bayangin 17 ribuan itu, kalau rata-rata satu kapal aja itu ABK-nya 30 orang misalnya, itu kalau kali 10 ribu kapal saja sudah 300 ribu manusia. Dan mereka itu adalah buruh nelayan. Jadi cantrang itu, sini perlu saya perjelas bahwa yang di atas kapal itu bukan pemilik kapal. Jadi pemilik kapal itu adalah cukong-cukongnya, karena cantrang itu kapalnya itu miliaran harganya, alat tangkapnya ratusan juta itu. Nah, itu sebenarnya yang perlu diperjelas, karena sekarang ada upaya legalisasi. Nah, jadi kita dengar isu-isunya bahwa ada upaya menteri yang baru ini, Pak Edi Prabowo, memberikan angin segar kepada nelayan cantrang bahwa cantrang itu akan dilegalkan. Nah, itu yang sebenarnya kami ingin perjelas kemarin, bahwa kajian sebelum melegalkan cantrang itu perlu melibatkan semua pihak, termasuk nelayan tradisional. Karena menurut saya pribadi, bahwa hanya satu alasan yang membolehkan cantrang itu dilegalkan, hanya alasan kemanusiaan.
Jadi jelas tadi saya sampaikan bahwa 30 orang per kapal itu, kalau 10.000 sudah 300.000 itu yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan akibat daripada cantrang itu. Kalau misalnya ditutup atau dilarang. Itu saya melihat bahwa itu yang ditakutkan. Nah, mereka akan miskin lah seperti itu. Padahal kenyataan bahwa sesungguhnya buru-buru nelayan cantrang itu, mereka itu walaupun dilegalkan tetap miskin. Karena mereka pun bukan pemilik kapal. Dan yang jelas mereka itu setiap mau berangkat dari Pulau Jawa itu mau keluar ke laut itu mereka mengutang dulu. Mereka ngutang, kemudian ya adalah upaya teori-teori cukong itu gimana caranya supaya mereka tetap jadi buruh. Nah, itu intinya di situ. Nah, jadi saya menganggap bahwa rencana legalisasi itu atas pertimbangan kemanusiaan itu pun belum bijak. Kenapa? Karena banyak nelayan lain juga yang akan terdampak. Contoh nelayan tradisional di Kota Baru ini hampir separuh masyarakat Kota Baru itu aktivitasnya adalah nelayan. Termasuk di wilayah utara, Tanjung Semelantakan, daerah Rampa, Cengal sana, kemudian sampai ke selatan. Kebetulan saya tinggal di perairan yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa. Itu kami melihat cantrang itu bergerombol ratusan. Saya kasih sedikit gambaran bahwa mereka beroperasi 1 bulan saja di sini itu sudah miliaran. Ini contoh yang kecil bahwa dalam satu hari saja itu kalau 30 ton sedikit itu. Nah, dikalikan aja 30 ton kali 20.000 itu berapa? 20.000 per kilogram. 1 kilogram 20.000. Kalau 1 ton berarti 20 juta. Nah, kalau 30 ton berapa? Nah, kali 1 bulan itu kali 1 kapal aja itu. Dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh cantrang itu sudah disosialisasikan kemarin oleh Kementerian Kelautan. Itu kurang lebih satu kali menghampar dia punya cantrang itu kurang lebih sekitar 200 hektar luasannya itu. Jadi kalau Kota Baru ini paling hanya sekitar, dalam kota ini paling hanya 5 buah kapal cantrang sudah rata ini Kota Baru. Itu luar biasa itu. Jadi rusak terumbu karang itu dibuatnya. Sehingga akibat daripada itu nelayan tradisional itu susah. Kenapa susah? Karena gemuruh di bawah laut itu menyebabkan ikan-ikan itu ketakutan dan dia lari. Akhirnya bibit-bibit ikan itu tidak ada, habis. Kemudian masyarakat nelayan dia harus mengeluarkan kos yang lebih besar lagi untuk mencari ikan di tempat yang jauh sampai berpuluh-puluh mil. Nah, saya rasa intinya di situ yang perlu diperhatikan oleh Menteri Kelautan sebelum melegalkan ini cantrang ini. Yang kedua, ada 2 permen tadi yang harus dicabut dulu sebelum ada permen kebijakan untuk melegalkan cantrang ini. Tuh. Ya, terus ini Bang, sejauh mana ini upaya pelegalan cantrang ini berproses? Apakah ini hanya sekedar uji publik atau ini memang benar-benar mau dilegalkan ini? Jadi saya melihat sebuah upaya legalisasi itu perlu ada tahapan-tahapan. Pertama adalah kajian akademik, kemudian uji publik. Itu mungkin tahapan-tahapannya orang-orang legislatif lebih paham. Tetapi dalam hal ini menurut yang kami langsung juga serap dari masyarakat nelayan sebagian besarnya, tentu kami tidak akan pernah berhenti melakukan perlawanan. Kami tidak akan pernah berhenti menolak cantrang ini. Dan sebagai bentuk keseriusan kami, kita sudah membentuk aliansi LSM dan aktivis tolak cantrang se-Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami mulai dari aliansi aktivis dan LSM tolak cantrang itu di Kabupaten Kota Baru. Beliau sebagai ketua, kebetulan saya sebagai juru bicara dan sekretaris di sini. Jadi kami akan terus mengupayakan. Kemarin yang di DKP itu adalah secara vertikal dari dinas, mungkin dari kementerian juga program itu koordinasi ke masyarakat.
Nah, kemudian kami akan menindaklanjuti di gedung DPR. Kita akan mengajukan hearing, rapat dengar pendapat untuk memberikan masukan kepada Kementerian Kelautan dalam hal ini bahwa jangan sampai cantrang itu legal. Itu yang kami harapkan. Ya. Kemudian apa harapan dari masyarakat kepada para pihak? Ya. Pertama, kalau cantrang itu dilarang, maka konsekuensinya kan akan ada pengangguran yang sekian puluh, sekian ratus orang itu yang kemudian itu menjadi alasan tadi ya. Nah, apakah selama ini masyarakat diajak enggak ini bicara dalam kajian untuk pelegalan ini? Ya, itu yang saya maksud tadi, Pak. Jadi saya melihat bahwa Kementerian Kelautan dalam hal ini mungkin secara pribadi Pak Edi melihat atau mendengarkan aspirasi dari nelayan cantrang tersebut, sehingga dijadikan pertimbangan alasan kemanusiaan. Tentu di sebuah wilayah teritorial, misalnya di daerah kabupaten yang banyak cantrangnya itu di 6 kabupaten yang terkenal itu di wilayah Jawa Tengah itu, tentu mereka punya cara tersendiri. Cuman dalam hal ini saya melihat KKP itu terlalu jauh mencampuri urusan otoritas di kabupaten tersebut. Padahal tentu kabupaten itu ada punya cara lah bagaimana mengatasi pengangguran. Nah, karena kalau kita berpikir hanya untuk hari ini aja, sekarang hari ini kita selamatkan sekian orang, tapi kita merusak lebih banyak lagi akibat daripada menyelamatkan itu. Apakah kita hidup hanya hari ini aja? Kan masih akan ada kita punya anak generasi yang akan mungkin butuh dengan kondisi lingkungan laut yang masih terjaga itu, laut segala macam. Itu yang kita harapkan. Terus ini Bang, Abang ini kan dari Aliansi Tolak Cantrang ya. Kira-kira ini punya solusi enggak berkaitan dengan ini? Satu sisi cantrang itu kan dia juga punya anak buah, dan anak buah itu dia juga perlu makan. Satu sisi nelayan itu juga dia punya keluarga, dia juga perlu penghidupan, dan dia juga perlu makan. Artinya sebenarnya kedua belah pihak ini kan pengen sebuah penghidupan. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan oleh teman-teman LSM atau aktivis ini dalam rangka menyelesaikan ini persoalan? Ya, sebenarnya kami ada solusi, tapi kita berbicara bukan skala nasional. Jadi kita melihat bahwa Provinsi Kalimantan Selatan ini mulai Banjarmasin sampai ke Kota Baru itu memang kawasan andalan perikanan. Juga kami ungkapkan kemarin di rapat DKP kemarin bahwa kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008. Di situ jelas tentang tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN). Jadi rencana tata ruang wilayah nasional itu menempatkan bahwa kawasan mulai dari Banjarmasin Raya sampai Tanah Bumbu sampai ke pulau laut ini, laut dan pulau laut ini itu adalah kawasan andalan perikanan. Khusus kita bicara laut, pulau laut. Ini adalah dalam RTRWN itu PP 26. Ini adalah kawasan andalan perikanan dan pertambangan. Oleh sebab itu ada celah di sini yang bisa kita jadikan sebagai solusi untuk masyarakat nelayan kita khususnya di Kota Baru ya. Bahwa di Kota Baru ini kan sudah ada pertambangan. Jadi tentu yang perlu kita jaga adalah masalah perikanan lagi. Yang perlu kita jaga adalah kelautan. Kita maksimalkan penjagaan oleh Polairut dan dari Angkatan Laut. Nah, jadi mereka juga ada problemnya itu tentu dari anggaran juga, karena operasional mereka kalau sekali keluar itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itu kita mendorong bahwa dengan adanya kita ini sebagai kawasan andalan perikanan dan kelautan, saya melihat belum ada sentuhan APBN masuk ke sini, dalam hal ini sektor dari Kementerian Kelautan. Seharusnya kita manfaatkan bahwa kawasan andalan perikanan Kabupaten Kota Baru itu kita manfaatkan untuk kita dibantu oleh negara.
Di antaranya itu tadi menjaga kelautan kita. Kami juga ada solusi. Kita mungkin kalau misalnya upaya legalisasi cantrang itu harus terjadi dan kajian akademinya sudah memenuhi persyaratan, ya kan tidak mungkinlah kita akan melawan negara dalam hal ini, meskipun kami tetap menolak apapun itu. Nah, tetapi solusi kami misalnya kita menjaga minimal radius 30 mil lah dari bibir pantai tempat pemukiman, misalnya di Pulau 9. Jadi ada di sana ada 9 pulau yang berpenghuni ada 3 pulau. Jadi minimal 30 mil dari pulau itu keluar ke laut itu dijaga. Gimana cara menjaganya? Mungkin pemerintah perlu menanam aset di situ. Misalnya ada program-program rumah-rumah ikan itu ditaruh di situ. Karena itu sudah jadi aset negara, tentu nelayan cantrang tidak boleh masuk ke situ. Seandainya umpamanya cantrang ini jadi legal ke depannya, kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Ya, kita berharap memang ada solusi yang lebih baik, artinya alam itu tetap terawat, kemudian penghasilan para pihak yang bergelut di perikanan itu juga ada hasilnya ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman LSN ini bisa membuahkan hasil yang terbaik, memang khususnya untuk masyarakat lebih banyak. Oke.